Kita buka Revelation 13 ayat 8. Revelation 13 ayat 8. Oke, Ian, thank you infonya. Oke, kita boleh minta kesediaan dari Sami, boleh baca Revelation 13 ayat 8 ya. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Oke. Jadi kita mau tanya sama Sami. Di sini ada kejadian apa, Sami? Ada kejadian apa, Sami? Yang kejadian di sini dulunya dijadikan. Coba kalau Sami nggak ngerti bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya dibaca dalam hati, nggak apa-apa, Sami. Oke. Jangan ditebak-tebak. Ada apa? Yang bikin apa? Ada siapa bikin apa di sini? Jadi siapa itu orang. Lalu dia bikin apa orangnya? Anak domba yang disembelih. Apakah Sami nggak baca awalnya? Kalimat awalnya langsung di bawah. Apakah kalimat awalnya Sami nggak baca? Belum. Baca kalimat awalnya. Ada orang siapa, bikin apa. Dan dia di mana? Coba. Ada orang yang diam di atas bumi. Ngapain? Menyembah. Oke. Jadi di sini ada orang-orang yang di mana? Orang-orang yang diam di atas bumi. Mantap. Jadi earth kan? Di atas bumi kan? Di bumi kita lah ini, betul? Dan yang dia lakukan apa? Apa yang dia lakukan? Worship. Apakah di sini worship Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, kita mau tanya. Oke, tolong perhatikan baik-baik ya. Kita mau reason sama-sama di sini. Kita mau tanya Hani, kenapa di sini Hani tahu yang di worship bukan Tuhan? Karena dari mana Hani tahu dari ayat ini yang di worship bukan Tuhan? Cuman dari ayat ini aja. Hani, halo? Apakah Hani putus? Oke, Hani belum bisa jawab. Kita mau tanya sama Manda. Kenapa Manda? Kak, maaf Kak, tadi speaker aku kayak bermasalah, jadi aku nggak dengar Kak. Kenapa? Apakah Manda di sini setuju kalau orang-orang yang di atas diam di bumi ini, semua orang yang di bumi di sini worship yang bukan Tuhan? Setuju atau enggak? Enggak Kak. Oh, enggak ya? Oke. Jadi ini menyembah Tuhan. Jadi apakah di sini Manda bilang menyembah Tuhan ini?
Iya, Kak. Oke. Siapa yang setuju sama seperti Manda bahwa orang-orang di Revelation 13:8 menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Yang setuju ya. Yang setuju tolong angkat tangan. Biar Kak Gedi lihat. Oke, Matthew setuju sembah Tuhan. Oh, enggak setuju. Oke, Ian setuju. Enggak setuju, Kak. Oh, nggak setuju. Oke. Tadi salah, Kak. Oke. Oh, salah. Oke. Manda karena tadi nggak itu setuju, apa? nggak ada yang setuju. Katie setuju sama Manda? Kayak yang kemana tadi? Apakah orang-orang di bumi ini menyembah Tuhan? Oh, Kak, sorry, Kak. Aku nggak baca baik-baik, Kak. Bukan, Kak. Bukan yang... Kenapa Manda tahu ini bukan menyembah Tuhan? Karena Karena ini dibilang, and all that dwell upon earth shall worship him. Yang namanya nggak written di book of life of the lamb slain, Kak. jadi artinya gimana? Kenapa kita bisa bilang orang-orang di bumi ini worship yang bukan Tuhan? Karena Namanya dia nggak written in the book of life. Yang lain setuju? Iya. Oke, coba Manda minta satu orang untuk ulang yang Manda bilang. Siapa? Iya, Kak. Oke, Kak. Bisa... Bentar ya. Sami udah. Apa boleh? Manda udah. Irene atau Evelyn mungkin? Atau Tante Linda? Oke, salah satu. Siapa yang mau? Aja lah. Iren ya? Ya. Oke, Iren sudah. Silakan, Iren. Jadi berdasarkan yang aku tangkap dari katanya Kak Manda, ya Kak Manda, itu orang-orang yang di earth itu worship yang bukan Tuhan karena namanya dia itu nggak written di Book of Life. Oke. Manda setuju ya? Iya, Kak. Oke. Jadi nama mereka tidak tertulis di Buku kehidupan. wow. Kehidupan. Dan minggu lalu kita belajar kalau yang selain yang mau di worship kalau bukan Tuhan worship siapa? Oke. Artinya kita berdasarkan konteks minggu lalu kita tahu ini setan kan? Ya, Kak. Oke. Karena worship cuman berapa? Dua saja, ya. Itu dia. Hanya dua worship di penyembahan cuma dua, antara kamu worship setan atau Tuhan. Oke. Sekarang kita mau tanya kepada semuanya, apakah dalam ayat ini ada yang salah tertulisnya atau kalian bilang benar? Silakan di-reason dulu 1 menit, jangan cepat-cepat jawab. Apakah dalam ayat ulang ini, ceritanya? oh iya, apakah dari ayat ini Revelation 13 ayat 8 ada yang salah di ayat ini? Benar tapi salah. Nah, itu dia. Benar tapi salah. Satu kata aja, tau, Kak? Boleh kalau Manda benar jelasinnya. Oke, Oke. Kak. Kalau menurut aku itu, apa aku boleh jawab, Kak? Oke. Jadi kalau menurut aku itu ya kata worship him. Worship him ya? Karena apa? Karena kalau kita baca selanjutnya itu dibilang worshipnya life atau setan. Padahal yang di worship itu seharusnya Tuhan. Oh, oke. Tapi bukan itu, Manda, cari yang lain.
Dan Oke, Kak. yang lain nggak apa-apa ya. Walau salah itu adalah proses reason. Jadi semua dalam usahanya dan perkembangan sel-sel brain itu dapat nilai 100 ya. Jadi jangan takut salah ya. Kalau kalian salah pun Kak Gigi jadi bisa ngarahin kalian, itu lebih bagus ya. Daripada kalian takut salah dan kalian nggak jawab dan nggak aktif. Oke, Matthew silakan. Himnya kita belum, himnya aku belum bisa tahu itu Tuhan atau bukan. Oke. Kalau Matthew, kalau misalnya dia worship yang bukan Tuhan, karena nama mereka nggak tertulis di buku kehidupan kan, pasti dia worship yang bukan Tuhan kan, Matthew? Kalau worship Tuhan dengan cara yang salah, ini berdasarkan nama mereka tidak ditulis di buku kehidupan, apakah mereka worship yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? yang bukan. Oke, yang bukan Tuhan. Kalau yang bukan Tuhan selain yang pingin disembah berdasarkan minggu lalu punya pelajaran, siapa, Matthew? Setan. Nah, itu dia. Boleh, Matthew? Oke, jadi jangan sentuh lagi worship-nya ya. Itu udah pasti akan juga disalahkan, oke? Thank you, Matthew. Oke, berikutnya Aca atau Sami? Aca, Mice. Aca mau Aca, coba. silakan. Mice ini boleh nanda dari satu kata, Mice. Boleh. Apa? Yang nggak mungkin itu tuh, Mice. Orang yang diam di bumi, dia menyembah selain Tuhan atau bukan Tuhan. Tapi anak domba yang disembelih itu anehnya, Mice, yang di ayat itu. Oh, oke. Oke, thank you. Mice. Ya. Tapi di sini dibilang dombanya itu jadi buku kehidupannya itu punya domba yang disembelih dari fondasi dunia dijadikan. Itu domba di sini menunjukkan bahwa yang punya buku kehidupan itu adalah dari domba, sayang. Boleh? Oke, Mice. Bukan itu. Jadi jangan jawab yang sama lagi ya. Oke, Cece Linda, Evelyn atau Iren? Aku dulu, iya dulu. Coba. Ya, silakan sayang. Kalau menurutku itu yang di bahasa Indonesia sih, yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Karena itu kan di bahasa Inggris itu whose names are not written in the book of life. Itu kalau menurutku itu artinya, kalau berdasarkan pengertianku itu artinya setiap orang yang namanya tidak tertulis di buku kehidupan, tapi di bahasa Indonesia itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan, kan kayak rasanya itu Tuhan udah nentuin mana yang masuk, mana yang masuk surga, mana yang binasa kan. Jadi fokus coba bukan di terjemahannya. Di bahasa Inggrisnya ada yang kalimat sudah jelas-jelasnya, tapi salah. Tapi benar juga ya. Apa itu? Oke, thank you Evelyn Iren sudah kritis dalam terjemahan Indonesianya. Ya kamu. Oke, Evelyn. Habis itu Sally. Jadi ada satu kan. Jadi kau yang recent tuh yang foundation of the world ya? Bukan. Itu mama punya mama. Bukan kau yang recent itu yang terjemahnya sama kayak Winyirin tuh yang stand from the foundation of the world. Yang telah disembelih harusnya diomongin yang telah disembelih sejak awal. Foundation. Bukan terjemahannya, Tapi katanya bukan terjemahannya. Jangan terjemahannya. Fokus di bahasa Inggrisnya. Ada satu yang apa tuh namanya? Dwell upon the earth. Dwell upon the earth kan nggak ada salahnya tuh. Tapi di sini salahnya karena mereka yang dwell upon the earth worship si setan tuh. Yang tidak, orang-orang yang tidak, namanya tuh yang tidak tercatat di buku kehidupannya domba itu. Tapi apa salahnya itu kalau itu adalah informasi buat kita, kalau untuk kasih tahu ada yang sembah dia dan dia namanya nggak tercatat di buku kehidupan karena dia sembah yang bukan Tuhan. Nggak ada salahnya kan itu?
Karena worshipnya salah. Nah, tapi apakah kelakuan salahnya setimbal dengan dia nggak tertulis namanya di buku kehidupan? Iya sih. Nah, itu dia. Jadi nggak ada salahnya itu. Kecuali gini, udah jelas-jelas worship yang bukan Tuhan, tapi kok namanya tetap tertulis di buku kehidupan. Itu salah kan, sayang? Oh, berarti kalau kayak gitu, berarti yang salahnya adalah are not written in the book of life. Nah, tapi kan betul itu. Nama mereka nggak bisa tertulis karena mereka worship yang bukan Tuhan. Betul nggak? Berarti kalau mereka worship Tuhan, Tapi kan di sini yang bukan Tuhan, sayang. Jadi betul. Benar. Tapi jadi nggak bisa lihat salahnya karena yang worship bukan Tuhan jelas namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan gitu. Iya sih. Lamb slain nggak sih? Pikir dulu baik-baik. Coba pikir baik-baik. Karena kalau reasonnya bolong nggak bisa diterima, oke? Oke, masih ada Sally. Ayo, Sally. Tadi Sally mau tanya pertanyaannya, soalnya tadi Sally udah dapat 2 jawaban. Yang pertama sama kayak Manda, yang kedua sama kayak Evelyn. Oke. Jadi pertanyaannya coba Sally cari dari Revelation 13:8 ini yang benar tapi salah. Jadi memang tercatat di sini. Kalau tercatat benar kan, tapi kalau kita perhatikan ini salah nih gitu. Oh, oke. Bisa, C. Oke, bisa ya. Oke. Ada lagi yang mau? Aku coba ya. Oke, Cici Linda, habis itu Manda. Ini kalau ini foundation of the world ini. Karena kalau tercatat di buku kehidupan kan kita fondasinya dunia kan. Nah, kalau fondasi dunia ini C menjelaskan bahwa dombanya disembelih waktu fondasi dunia dijadikan waktu buku Kejadian. Masih ingat kan itu? Nah, itu. Jadi bukan itu ya. Oke, thank you C, tapi sudah coba. Itu mantap banget. Oke. Sally, Manda. Manda, silakan. Oke, Kak. Jadi menurut aku itu duel, Kak. Mungkin. Duel? Duel. Yang and all that dwell upon the earth, Kak. Kenapa? Karena dibilang kan all that dwell upon the earth shall worship him. Kalau mana yang nggak dwell upon the earth ini, Kak? Yang kayak angels dan things like that. Tapi apakah memang fokusnya di the earth, sayang? Yang harus diselamatkan, bukan angels. Coba. Oke. Oke, mantap ya. Oke, ini ada urutan ya, C. Tunggu, nanti kita kasih. Manda sudah ya? Nanti coba cari lagi ya, Manda. Oke. Oke. Sally. Oke, C, Sally coba ya, C. Iya. Kalau Sally, jawabannya dibilang semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Jadi, kalau buat Sally, semua orang yang sembah dia, bukan semua orang yang ada di bumi. Jadi ada orang yang nggak sembah dia. Kalau Sally gitu sih. Sama. Oke. Wah, sudah dapat nih. Betul nggak? Kalian bisa lihat itu nggak? Iya, sama. Kalau kita nggak perhatikan baik-baik ayatnya, lewat aja nggak? Iya. Iya. Betul nggak, Manda? Iya, Kak. Kok dibilang sih semua yang tinggal di bumi akan worship setan? Manda, Kak Gedi, Evelyn, Iren, dan semua yang ikut BS ini kan rencana nggak sembah setan. Gimana? Iya sih. Iya, kecuali kita semua di sini BS lagi mau menggenapi yang di 13:8 kan? Bagaimana? Enggak kan? Itu rencana worship Tuhan kan? Iya. Iya. Jadi apakah kalau baca memang make sure kita mengerti semua arti ayatnya kan? Nah, itu dia. Kalau dibilang all that dwell upon the earth.
Artinya apakah semuanya mau sembah dia? Enggak, ya kan? Karena ada yang enggak sembah dia. Itu dia. Boleh, boleh? Miss. Mantap ya? Oke. Kak. Ya. Ini all that dwell upon the earth kan jadinya yang benar tapi salah. Ya, all that dwell upon the earth shall worship setan. Itu dia, harus semua itu satu komplit. Karena nggak semua worship setan yang akan berdiam di bumi, itu dia. Kecuali memang semuanya nggak ada yang selamat, kan? Tapi semuanya, tapi ada kelompok kecil yang akan tidak sembah setan. Nah, itu dia. Jadi konteks all ini adalah konteks yang selamat atau yang hilang? All. Yang hilang. Itu dia, itu kita bisa simpulkan. Karena apa? Nggak semua sembah dia. Artinya all di sini adalah yang hilang tok. Gimana? Setuju. Setuju ya? Oke. Mantap ya? Mantap ya? Oke, kita lanjut. Lanjut ayat berikutnya. Apakah sudah ngerti benar-benar ayat ini? Ngerti ya? Artinya tujuan setan nanti tercapai atau enggak? Tidak. Coba perhatikan baik-baik. Tujuan setan tercapai enggak? Pingin dia tercapai untuk yang hilang, tapi enggak untuk yang selamat. Betul enggak? Itu. Tapi kan enggak sepenuhnya tercapai, karena masih ada yang selamat. Iya dia. Jadi apakah sebagian saja dia berhasil untuk golongan hilang, tapi untuk yang selamat rencananya gagal, betul nggak? Itu dia. Tapi gara-gara orang yang selamat ini dia punya rencana untuk menguasai dan menguasai bumi ini, semuanya rencananya gagal kan? Oke, bisa ya? Jadi ujung-ujungnya kita tahu di depan akan ada yang sembah setan. Itu yang harus kita ngerti posisinya sekarang, oke? Di depan ada yang akan sembah setan. Iya, boleh? Tiba-tiba kepikiran, aku mau nanya. Zamannya Nuh itu kan katanya orang-orangnya itu pada jahat semua kecuali Nuh. Nah, itu orang jahat itu sembah setan. Jadi bisa sembah setan secara nggak langsung atau secara langsung? Ya nggak langsung kayak gimana? Nggak langsung adalah misalnya contohnya kamu pelihara Sabat tapi kamu bunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang bapak kamu adalah iblis. Nah itu dia. Tapi ada memang gereja setan kan? Jadi kamu bisa aja kamu menyembah setan secara langsung, betul nggak? Kamu ke Gunung Kawi, kamu nyembah setan roh-roh iblis dan semua yang kegelapan gitu kan? Ke Gunung Kidul ya kan? Gitu-gitulah. Itu kan sembah setan kan kayak gitu-gitu kan? Ya kalau misalnya ke gunung yang kidul tuh buat manjat itu berarti sembah setan. Enggak memes. Iren tahu jawabannya, nggak usah dijawab. Ya kan, Iren? Iya. Kalau mau naik gunung lihat keindahan alam ya nggak masalah. Asal jangan pakai paspor vaksin ya. Oke, boleh ayat selanjutnya? Iya, Kak. Oke, thank you. Udah tanya. Mantap. Oke, Matius 24 ayat 3, 4, dan 5. Tolong baca bahasa Indonesianya. Kita minta kesediaan Goldie. Tolong buka sendiri ayatnya ya, karena kalau mau ditampung di sini nanti gambarnya susah. Silakan, Goldie. Kayaknya putus-putus ya, tadi Hani bilang ya, Manda ya. Oke, Mary Bell. Apakah Cici Linda, Evelinda Iren mau tanya lagi sesuatu? Enggak, udah. Oh, tadi ya, oke. Ini ya, tadi ada. Oke, Mary Bell silakan baca bahasa Indonesianya Matius 24 ayat 3, 4, 5 ya. Halo? Oke, Mary Bell silakan. Iya, Cek. Oh ya, Goldie, bisa dengar?
Bisa, C. Oh iya, tolong baca 24 ayat 3, 4, 5 bahasa Indonesia ya. Terima kasih. Ayat berapa aja sih? Ayat berapa aja, C? Matius 24 ayat 3, 4, dan 5. KG apa KG putus atau Kayaknya belum kebaca sih Goldie ya. Kayaknya Goldie putus-putus ya. Atau lagi buka ayat. Oke, silakan Ketika Goldie. Yesus duduk bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, silakan sayang. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4. Lanjut, saya. Betul. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ih. Wow. Aduh. Oke, kita mau tanya Goldie. Goldie, Tuhan, murid-murid tanya apa kepada Tuhan Yesus? Kalau mau dikasih 3 kata, apa? 1, 2, 3. Kira-kira apa 3 katanya yang Goldie pilih? Pertanyaannya apa ya? Apa pertanyaan murid-murid kalau Goldie mau tanya dengan kata apa dan terus ditambahin 3 kata. Kira-kira apa? TKT. Sambil Goldie berpikir, Nona silakan. Nona? Apa itu? Tanda kedatangan Tuhan, Kak. Mantap. Setuju semua? Ya. Setuju, Kak. Oke. Apa tanda kedatangan Tuhan? Betul? Apa, Nona? Nona mau bilang sesuatu? Oke. Oh, oke. Kita mau tanya Mary Bell. Jawaban Yesus apa? Waspadalah supaya jangan ada orang Oh, 2 kata apa yang Yesus bilang? 2 kata Yesus bilang apa? Kesudahan dunia. Jawaban Yesus apakah kesudahan dunia, sayang? Nggak ada loh. Enggak. Waspadalah. Oke, kita mau tanya orang lain lagi. Kita mau tanya sama Hani. Hani setuju? Hani setuju sama Mary Bell, waspadalah? Oke, nggak ada suara mungkin ini. Rachel. Bisa ralat. Apa Mary Bell? Bisa ralat jawaban tadi. Apa Mary Bell? Kamu tertipu. Oke. Rachel setuju? Tadi tanya jawaban Yesus dalam 2 kata ya, Kak? Ya. Kalau aku punya kesimpulan jawaban yang lain, Kak.
Kamu berarti nggak setuju dengan Mary Bell ya? Iya. Oke, apa jawaban Rachel? Kalau aku tadi mikirnya Kristus ya palsu. Kristus palsu. Oke, kita mau tanya sama Katie. Katie setuju? Kristus palsu? Kalau aku punya, iya, sorry Kak. Iya, aku setuju. Setuju, oke. Kita mau tanya sama Matthew. Matthew setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau Matthew apa jawabannya? Waspada penipuan. Oke. Sally, setuju dengan Kak Matthew? Enggak, C. Apa Sally? Jangan tertipu, C. Oke. Jadi, oke, ada lagi yang angkat tangan. Katie. Jadi aku boleh ubah jawaban aku. Boleh. Katie mau jawab apa? Menyesatkan kamu. Oke, menyesatkan kamu. Oke. Jadi, murid-murid tanya di ayat 3 kan? Jawabannya di ayat 4 kan? Misalnya gini ya. Kak Gedi, kita nanti ke Manado, mau ke Bandara Samratulangi ya. Jalannya nanti ya Aca. Mija udah mau jawab nanti supaya ini ya. Nanti Aca banyak pertanyaan masih. Jadi siapa yang mau ke Manado ya? Rachel lah contohnya ke Manado ya. Kak, kita mau ke Manado ya. Oh, oke. Bandara Samratulangi nanti Kak jam 2 mendarat gitu kan. Terus habis oke. Selamat datang ya nanti besok di ini. Kak, kita mau ke Sonder dong. Apa sih? Dia punya tanda-tanda tanda-tanda jalan untuk supaya saya bisa ikutin dan sampai ke Sonder. Bisa nggak tanya gitu si Rachel? Bisa. Kak. Betul kan? Tanya gitu kan? Oke. Lalu Kak Gedi jawab. Rachel, hati-hati tertipu. Artinya kalau hati-hati tertipu itu ada yang mau tipu tentang apanya? Tandanya, Kak. Arahnya. Tanda-tanda mau ke Sondernya, betul? Ya. Artinya kalau misalnya aslinya ke kanan, orang-orang yang misalnya Rachel tanya tentang tanda ke Sonder, bilang kemana? Kiri. Jadi Yesus bilang adalah hati-hati tertipu, waspada tertipu, betul nggak? Atau jangan tertipu, sama semua kan? Bagaimana? Boleh? Waspada tertipu, hati-hati tertipu, jangan tertipu. Bagaimana? Dengan apa? Kristus palsu. Jangan dia Kristus palsu dulu. Dan dengan apa? False prophet. Bukan. Dengan? Orang yang menipu. Bukan. Dengan I am Christ. Bukan. Ayo. Penipuan. Dengan Orang. Bukan. Bukan. Siapa tadi yang mau jawab? Coba kita tanya yang mau ke Sonder tadi. Kira-kira apa Rachel jawabannya? Hati-hati tertipu. Jangan tertipu dengan Manusia. Men. Apa? Kak, aku mau jawab, Kak. Manda. Tadi Rachel dulu ya. Aku tanya Rachel terus Manda. Rachel silakan. Aku jawabnya men, Kak. Oh, men. Oke. Manda. Tandanya, Kak. Yang lengkap. Dengan tanda kedatangannya, Kak. Kurang satu kata lagi. Siapa yang mau lengkapin? Dengan tanda kedatangan Tuhan.
Kurang satu kata lagi. Yang kata penting. Tanda kedatangan dan kesudahan dunia. Bukan, satu kata, udah lebih dari satu kata. Tanda kedatangan Tuhan Yesus. Bukan. Ayo, harus dapat. Hati-hati, jangan tertipu dengan Tanda. Dengan tandanya. bukan. Tolong bilang kalimat lengkap. Coba Sami. Apa ya? Kalau aku jawab penipuan. Bukan, nggak lengkap. Gimana ya? Dengan tanda kedatangan Tuhan kedua, Kak. Bukan. Aku jawab ya. Oke. Dengan hati-hati tertipu. Jangan tertipu dengan tanda. Oh, halo? Halo? Bisa dengar? Fotos. Sekarang bisa? Bisa Mice. Oke. Mice. Hati-hati tertipu. Jangan tertipu dengan tanda kedatangan Tuhan Kedua kali. yang palsu. Astaga. Astaga. Artinya ada tanda yang apa dan yang apa? Asli. Ya asli dan yang palsu. Mantap. Asli. Boleh, boleh? Ya. Ya, boleh, Cek. Ngerti ya? Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong hati-hati kamu. Kayak kakak tadi ngomong sama Rachel kan? Rachel hati-hati karena ada yang mau nyesatin kamu. Betul nggak? Artinya ada yang ngasih tanda jalan kanan atau kiri yang palsu atau yang asli? Kalau hati-hati yang palsu. Palsu. Itu dia. Dan kita kalau nggak hati-hati, sampai Yesus aja loh ngomong hati-hati. Artinya ada yang kasih tapi palsu. Gimana? Berarti ada yang KW, ada yang asli. KW. Iya. Oke? Boleh, boleh? Ya. Oke. Tanda kedatangan Tuhan yang palsu ini sebelum atau sesudah second coming. Gampang ini. Sebelum. Kalau ini second coming-nya, artinya tandanya di sini kan? Iya, Cek. Di sini kan? Artinya tanda second coming yang asli ada terjadi dan apalagi di sini? Tanda second coming yang palsu. Mantap. Second coming palsu itu maksudnya kayak gimana? Yang menyesatkannya bilang kayak second coming masih lama. Pokoknya ada yang palsu aja, ya oke? Belum dijelaskan, nanti akan dijelaskan. Tapi sampai sini mengerti, sayang? Ya. Oke, mantap. Jadi artinya di waktu yang bersamaan, yang palsu akan counter yang asli. Gimana? Ya, counter itu apa counter? Counter itu akan di waktu yang bersamaan ada tanda yang palsu yang juga sama-sama bersamaan diberikan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi bersama. ya. Oke. Jadi Jadi waktu tanda second coming asli yang satu akan mengcounter. Jadi kalau mengcounter artinya dia mau nutup yang asli atau mau membesarkan yang asli? Yang mana? Kalau dia asli. Yang mana? Menutup yang asli. Dia mau menutup yang asli. Menutup yang asli dong. Nggak mungkin kalau dia counter dia nggak menutup yang asli kan? Itu dia. Jadi kita mau cari tahu apa ini yang palsu sehingga yang asli jadi ketutup. Boleh? Menutupi yang asli. Betul. Jadi kalau lihat yang palsu ini, kita nggak bisa lihat tanda second coming yang asli. Boleh? Jadi artinya tanda second coming yang palsu ini kita mau lihat ya. Nanti kita nggak mau bilang dulu, kita mau ayat demi ayat. Tapi apakah sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Ya, Kak. Oke.
Ngerti, C. Ngerti ya? Matthew silakan. Kak, aku belum bisa tahu itu bersamaan dapat dari mana ya, Kak? Karena apakah tandanya kalau second coming sudah terjadi perlu dikasih tanda lagi nggak, Matthew? Second coming yang asli maksudnya, yang udah terjadi. Belum terjadi. Jadi kalau misalnya second coming sudah, Tuhan Yesus sudah datang, sudah masih perlu tanda nggak? Apakah masih ada gunanya tanda nggak, Matthew, kalau Tuhan Yesus sudah datang? Kalau Tuhan Yesus datang, masih perlu tanda nggak? Nggak perlu. Ya nggak perlu dong, udah datang kok, Matthew, betul nggak? Iya. Artinya, Matthew, semua tanda mau asli atau palsu harus terjadi sebelum atau sesudah second coming. Tandanya sebelum. Artinya kalau sebelum second coming, artinya kalau yang palsu selalu mengcounter yang asli, artinya sama-sama atau beda? Oke. Kayak contohnya deh, Matthew. Bisa nggak ada tas palsu kalau tas aslinya nggak keluar? Nggak bisa. Itu dia. Jadi Matthew tahu kenapa ada yang palsu, pasti ada yang asli. Betul nggak, Matthew? Oh, berarti oke. Tadi aku mikirnya ini bukan tanda, tapi second coming yang asli. Oke. Ya, tanda ya. Ini tandanya. Ya, mantap, Matthew. Oke. Sally, silakan, Sally. C, tadi itu tanda second coming yang palsu, mau counter yang tanda second coming yang asli, supaya yang asli tertutup ya, C. Betul. Oke, C, bisa. Itu dia. Kalau misalnya Sally mau ke sonder nih, orang bilang kanan, apakah Sally tahu yang kiri atau ketutup yang kiri? Ketutup yang kiri. Itu dia. Kalau Sally tahu yang palsu, yang asli jadi apa? Ketutup. Itu dia. Tapi kalau kita tahu yang asli, Sally, apakah yang semua yang palsu kita tahu itu palsu? Iya, C, tahu. Kalau misalnya Sally langsung telepon ke Cece, kemana sih kalau ke sonder? Oh, lurus, belok kanan. Kalau ada yang bilang kiri terus kanan, palsu atau asli, Sally? Palsu, C. Itu dia. Jadi posisi Sally akan mantap kalau Sally tahu yang asli, bisa tahu semua yang palsu. Tapi kalau tahu yang palsu, bisa-bisa nggak tahu yang asli. Gimana? Oke, C. Udah ngerti ya? Iya, C. Thank you, C. Oke, yang lain apakah bisa mengerti ayat ini? Bisa ya? Bisa, Mice. Oke. Jadi, kalau yang asli, yang palsu bilang apa? Tanda yang palsu dia bilang apa? Di ayat 5 dia bilang apa? I am Christ. Betul? Betul. Artinya yang asli, kalau yang palsu ngomong I am Christ, artinya yang asli juga ngomong apa dong? I am Christ. Betul nggak? Karena mengcounter ya. Betul kan? Sama kan? Yeah. Walaupun dia Christ, dia bilang ngomong-ngomong I am Christ. Kalau dia palsu dan dia menentang, kita ganti I am-nya jadi apa? I am Satan. Bukan. I am-nya yang diganti, tetap ada Christ. Gimana sih? I am not. Bukan. Kalau misalnya dia I am Christ ngomongnya, tapi dia kerjaannya mengcounter terus yang I am Christ, menutup False Christ. yang Christ.
Artinya I am-nya akan saya ganti jadi KW Christ. bukan, Kemarin false Christ. bukan, False Christ. bukan. Depannya A. Antichrist. Antichrist. Mantap. Boleh, boleh? Kan menggantikan ya. Ya. Antichrist, betul. Apakah Pak Antichrist, betul? Betul? Saya menggantikan posisi Kristus, tapi saya bekerjanya bertentangan dengan yang asli. Gimana? Saya Kristus, tapi saya saya punya pekerjaan akan bekerja menutupi yang asli. Gimana? Itu definisi anti. Ya, Antichrist. Karena yang palsu apakah nutupin yang asli, Matthew? Iya, makanya sama ya. Iya. Kita bisa tahu yang asli sama gitu, I am Christ. Tapi karena berhubung dia palsu, kita tahu dia Antichrist. Gimana, Matthew? Maksudnya berarti yang palsu niru yang aslinya gitu kan? Yang palsu niru yang asli, tapi pekerjaannya bertentangan, selalu menentang pekerjaan yang asli. Gimana, Matthew? Ya. Jadi Antichrist. Boleh? Boleh. Bagaimana? Yang lain mengerti ini Antichrist? Ya, Pak. Mengerti, Mija. Pak. Oke, satu-satu ya. Silakan angkat tangan. Iren dulu. Jadi itu yang asli sama yang palsu juga sama-sama bilang I am Christ. Tapi yang palsu ini bekerja menutupi yang asli. Iya, jadi sebenarnya apa kalau kerjanya bertentangan? Pro Kristus atau anti Kristus? Anti Kristus. Itu dia. Harusnya membangga-banggakan Kristus kok nutupin Kristus sih, Iren, betul nggak? Iya. Walaupun labelnya dia ngomong I am Christ, tapi pekerjaannya menutupi yang asli, dia anti, bukan malah meninggikan yang asli. Gimana? Harusnya kalau meninggikan yang asli pro Kristus kan? Itu dia. Berarti itu nanti. Oke. Apakah Iren bisa jelas? Iya, Kak. Oke. Ronald, siapa? Rachel atau Andro, silakan. Halo, Kak. Iya, silakan Rachel. Boleh ulang definisi Antichrist-nya, Kak? Boleh. Jadi kalau misalnya dia kan palsu kan? Kalau yang palsu pekerjaannya counter atau mendukung yang asli? Counter, Kak. Lalu counter kan? Kalau misalnya dia pekerjaan yang second coming palsu, misalnya palsu ya, tapi dia mendukung yang asli, artinya pro Kristus kan? Betul nggak? Ya, Pro Kristus. Tapi kalau pekerjaannya menentang pro atau anti Kristus? Anti, Kak. Anti, boleh. Walaupun dia punya pengakuan I am Christ, tapi buah-buahnya Antichrist. Gimana, Rachel? Jadi dia ngaku I am Christ, tapi deeds-nya itu nggak menunjukkan kalau dia Christ, gitu ya, Kak? Betul. Dia Oke, punya Kak. pekerjaan Antichrist, itu dia. Dan karena dia nutupin yang asli. Itu palsu kan selalu membuat pandangan kita jadi yang nggak asli kan, Rachel? Iya, Kak. Itu dia. Oke, KD. Silakan KD. Kak, tadi pro itu apa, Kak? Yang mana, sayang? Yang Kak Gedi tadi bilang pro itu tadi itu apa, Kak? Pro itu kayak membela gitu, sayang. Kalau saya nggak membela Kristus, saya anti Kristus kan? Saya nggak mau sama Kristus, betul nggak? Kalau saya pekerjaannya menentang Kristus, saya anti atau membela Kristus? Membela. Kalau saya menentang, sayang. Kalau saya buat yang palsu. Itu saya anti Kristus. Itu dia. Boleh? Oke, Kak, thank you. Sama-sama. Ya, jadi yang datang sebelum second coming untuk mengalihkan perhatian saya dari Kristus
dengan membawa tanda yang palsu. Siapa dia? Antikristus. Antikristus, mantap. Apakah semua sudah jelas? Iya, jelas, Kak. Oke, mantap. Make sure ya. Dia punya jembatan, dia punya reason itu direnungkan, mantap loh. Oke. Dan ini ayat. Ya, silakan Ian. Antikristus itu adalah orang yang ini ya, yang mengklaim dirinya bahwa Kristus. Jadi dia antichrist. Jadi kita semua bisa jadi antichrist kalau saya mengaku pengikut Kristus, tapi saya punya perbuatan nggak sama seperti karakter Kristus, betul nggak? Oh iya. Itu dia. Betul, Itu dia. Boleh? Artinya apakah saya, kalau misalnya mau lebih dalam lagi, apakah saya bisa membawa tanda yang palsu? Setuju nggak? Bisa. Oke. Tapi kita mau fokus dengan yang asli, yang ini ya, yang asli dulu, oke? Ya, karena ini Alkitab itu seperti pedang yang membelah kedalaman. Mau luar bisa dibelah, mau sampai ke dalam bisa dibelah, sangat dalam dan lebar dan luas. Oke? Oke. Kalau gitu kita ke berikutnya Yohanes 9 ayat 3 sampai 5. Yohanes 9 ayat 3 sampai 5. Yohanes 9 ayat 3 sampai 5. Kita minta boleh Andro boleh baca yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Silakan Andro ya. Halo Kak. Selamat malam. Ayat 3. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris boleh Kak? Oke, it's okay lah bahasa Inggris. Jesus answered, neither had this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me, while it is day, the night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Oke, thank you. Jadi ini cerita orang buta kan? Yohanes 9 ini cerita orang buta. Murid-murid tanya, ini orang buta ini yang sejak lahir ini yang berdosa siapa sih Tuhan Yesus? Orang tuanya atau ini orang buta? Gitu kan? Ditanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, bukan orang ini ataupun orang tuanya, tapi pekerjaan Tuhan harus diungkapkan di dalam dia. Saya harus bekerja pekerjaan dia, Bapa yang mengirim saya ketika masih terang atau masih gelap? Masih terang. Masih terang. Oke. Karena gelap bisa lakukan pekerjaan Bapa nggak? Tidak. Nggak bisa. Dan selama Yesus di dunia, artinya waktu terang atau gelap? Terang. Nah, dan waktu terang, apakah gelap dunia atau terang dunia? Terang dunia. Oke, mantap. Oke, kita gambar ini ayat. Jadi make sure kalau ada ayat digambar pelan-pelan, pelan-pelan. Hah? Sorry ya. Oke, mari kita lihat sini ya. Jadi ini Yesus, ya, dia lakukan pekerjaan untuk mencelikkan apa? Mata orang buta. Ini kan? Kita nggak bisa gambar ya, tapi kita tahu ini orang buta, oke? Blind man. Ini Jesus. Dan untuk Yesus membuka mata blind man ini adalah apa berdasarkan ayat Ian? Untuk Yesus mencelikkan mata orang buta ini apa?
Oke, kita mau tanya sama siapa lagi ya? Kita mau tanya sama Sally. Apa Sally? Adalah apa? Yesus mencelikkan mata orang buta ini adalah? Pekerjaan Bapa. Aca setuju? Aja setuju Minci, pekerjaan Bapak. Mantap, work of God. Setuju semua? Ya. Oke. Pekerjaannya ini dilakukan selagi Tuhan Yesus tidak di dunia atau di dunia? Di dunia. Oke. Jadi in the world. Artinya waktu in the world, artinya ada waktu Tuhan Yesus tidak in the world. Tidak in the world, betul? Yes. Dan kalau tidak in the world, tidak bisa apa? Work. Tidak bisa melakukan pekerjaan Bapa, betul? Iya, Cik. Artinya, kalau misalnya Tuhan Yesus bisa lakukan in the world, itu day atau night? Day. Dan kalau dia tidak bisa lakukan pekerjaan dan tidak di dunia lagi, artinya itu sudah apa? Night. Night. Mantap. Dan waktu itu masih terang, Yesus jadi Terang dunia. Terang dunia. Terang dunia. artinya waktu Tuhan Yesus sudah nggak bekerja, nggak di dunia, sudah gelap, artinya dunia jadi apa? Gelap. Apakah bisa mengerti ayat ini? Bisa Minci, boleh screenshot Minci? Boleh, silakan screenshot. Boleh ulang sedikit tadi Kak, yang terakhir Kak. Boleh. Jadi kalau misalnya di waktu Tuhan Yesus di dunia, waktu it is day atau the night? Day Kak. Karena kalau gelap tuh dibilang bisa kerja nggak, Rachel? Enggak Kak. Nggak bisa kerja, makanya di kolom yang ini waktu Tuhan Yesus sudah nggak di dunia, night, betul? Tapi Ya, kita tahu night-nya ini bukan literal kan? Karena waktu Nikodemus datang malam-malam, apakah Yesus juga bekerja keselamatan? Bekerja Kak. Nah, itu dia. Jadi maksudnya adalah waktu Yesus sudah nggak di dunia lagi, ya Tuhan Yesus nggak bisa jadi terang dunia kan, dirinya kan? Iya Kak. Ya. Jadi kalau misalnya itu dunia gelap kan? Kalau nggak ada Yesus, dunia gelap, betul nggak? Iya. Betul. Ya, Kak. Oke, itu dia punya penjelasan dari Yohanes. Apakah bisa jelas? Berarti gelap spiritual gitu ya, bukan? Ya. Oke. Bukan natural ya? Yap. Oke. Kalau misalnya gelap natural, artinya jam 8 malam nggak bisa BS kan? Iya, Cik. Kan ada Udah malam, Sally, nggak bisa kerja, nggak bisa BS, ya kan? Aduh, enggak kan? Kita malam belajar terus, isi terus firman Tuhan sampai ngantuk. Kan? Pagi juga, pagi-pagi, morning worship, belajar lagi, makan, belajar lagi, kebun, nah itu aja. Sampai masuk surga kegiatannya. Ya. Oke, lanjut. Oke. Sekarang ke ayat berikutnya, oke? Coba ketik Kakak Geidi, kira-kira di Matius 6 ayat mana yang kalian mau pakai menjadi ayat setelah Yohanes 9 ayat 3, 4, 5, dan tolong cari ayat yang genap. Boleh ulang J, Kira-kira di Yohanes 6 ayat mana yang kita mau pakai? Matius loh, Yohanes. Matius 6. Jadi ayat apa yang kita mau pakai setelah Yohanes 9 ayat 3 sampai 5 sebagai ayat selanjutnya di Matius 6. Dan yang mau dicari adalah ayat yang genap. Boleh?
Ya. Oke, kira-kira ayat apa? Silakan di chat. Kita kasih waktu 3 menit ya. Cuma kasih tahu ayatnya doang ya, Kak? Boleh, ayatnya doang. Katanya nggak usah ya? Apa? Kata-katanya nggak usah ya? Nggak usah, ayatnya aja. Kira-kira ayat apa nih yang kita mau pakai jadi ayat selanjutnya setelah Yohanes 9? Ayatnya genap. Cari di above 15 ya. Above 15 itu ayat di atas 15. Ayat di atas ayat di atas ayat 15. Matius 6 ayat berapa? Jangan. Jadi kita nggak bisa sebut ayat 14, 12, 10, jangan, udah pasti salah. Iya, di atas 15, 16, 18, 20, 22, 24 dan selanjutnya. Sampai habis sampai 34. Oke. Oke, kita mau tanya ya. Sally ayat apa, Sally? Udah dapat belum? Belum dapat sih. Oke, Manda? Belum, Kak. Oke. Kalau udah dapat langsung chat ya. Kayak gininya udah mau ini. Oh, Evelyn udah dapat. Oke, satu yang mana, Evelyn? Pilih satu. Oke. Thank you, Sally. Sally di Matius ya, Sally, bukan di John. Oh, Sally salah instruksi, C. Oke, thank you, Matthew, Evelyn, Hani. Siapa lagi nih yang mau masuk nih? Kak G ini kan benar-benar hanya berdasarkan ayat sebelumnya aja kan? Betul, ayat sebelumnya saja. Iren, thank you. Satu ayat aja ya yang sebelumnya. KD di atas ayat 15 ya, Kay. Cece Linda, thank you. Thank you, Ronald, Rachel, and Andrew. C. Ya. Itu berarti cirinya di Matius 6 di atas ayat 15 ya, C. Ya, di atas 15. Oke. Oh, Oke, mari kita ini. Gimana Aca Sami udah dapat? Oh, ada masih cari nih ya. Thank you Manda. Oke. Kita mau tanya Manda, jembatannya apa Manda? Light, Kak. Yang lain setuju nggak? Yang jawab, yang pilih dan memilih ayat itu sama kayak Manda karena jembatannya light. Semua yang jawab sudah jawab boleh bilang. Setuju? Ayat. Nggak usah tahu ayatnya. Apakah setuju? Kenapa pilih ayatnya ayat yang dipilih karena kata light? Setuju? Kayak Manda? Setuju, C. Ya, setuju. Oke. Suka. Berarti betul. Mantap. Matius 6 ayat 22. Mantap ya. Matius 6 ayat 22 ada kata light kan? Iya. Nah. Ini dia. Ini dia light-nya. Oke? Oke. Mari kita lihat di sini. Oke? Apa yang menyebabkan, kita mau tanya ya, kalian udah baca semua kan Matius ini? Udah, C. Oke, kita mau tanya sama Cici Linda. C, apa yang membuat terang? Mata. Mata. Apakah Mary Bell setuju? Sebenarnya Michi mau lihat ayatnya. Oke. Kita mau tanya sama Sally. Ya. Itu tadi C apa pertanyaannya?
Apa yang membuat jadi terang? Oh, oke, Setuju jawaban thank Cece you, Linda? Ce. Setuju sama jawaban Cece Linda? Asemi setuju? Setuju. Oke, Aca setuju? Aja setuju. Ain Ciamata. Oke, siapa tadi? Sally setuju nggak, Sally? Iya, Ce, Seli setuju, Ce. Hey, berarti semua setuju ya? Kak, boleh diulang, Kak? Yang membuat terang adalah mata. Setuju, Manda? Ya, Kak. Oke. Berarti nggak ada yang nggak setuju ya? Oke, mantap. Semuanya salah. Saya tahu. Jawabannya adalah mata satu. Yes. Ada single, Kak. Kurang single eye, oke? Single eye. Aku Tahunya itu karena Apa? karena tulisannya A ya, Ce, bukan ice. Bukan, Sally. Di sini ada single, kurang I be single. I be single. Oh, I be single. Oke, Ce, bisa, Ce. Kak, Thank you. itu yang bikin terang body itu mata satu. Betul. Boleh? Kok bisa mata satu ya? Nggak tahu. Lanjut aja terus ya, C. Nanti kita tahu. Oke? Oke. Jadi tubuhnya jadi apa? Terang. Oke, terang. Artinya kalau tubuh gelap, kita mau tanya Evelyn. Satu peluru aja si Evelyn. Harus betul langsung Evelyn. Kenapa kalau tubuh gelap? Matanya yang single gelap. Oke. Kita mau tanya, apakah teman-teman Evelyn setuju? Setuju, Minja. Oke. Rachel atau Andro? Kak, berarti yang bikin tubuh terang itu mata satu ya, Kak? Betul. Kalau tubuh gelap setuju ya sama Evelyn? Rachel? Iya, Kak. Setuju ya sama Evelyn? Yang mana, Kak? Jeruk, jeruk. Tubuh gelap itu karena matanya gelap. Setuju? Setuju, Kak. Oke. Seli enggak, Ce? Ah, Sally enggak. Kenapa? Kalau Seli tubuh gelap karena tidak single eye, Ce. Nggak boleh pakai kata tidak. Oh, nggak boleh pakai kata tidak. Oh, Apa berarti yang dua mata? tubuh. Double eye. Oh iya, karena double eye. Boleh? Itu jawabanmu, mah. Boleh, Kak. Oke. Bisa tuh double eyes. Kebalikannya atau sayang. Kan mata kita ada 3 atau cuma 2? 2. Oke, kalau 1 tubuh terang artinya kebalikan. Kalau 2 tubuh gelap, betul nggak? Iya. Oke, mantap. Matanya gelap. Lanjut ya. Halo, Kak. Nggak paham. Kenapa Halo. bisa single eye, double eye? Halo. Kak, kok lebih banyak matanya, tubuhnya lebih gelap, Kak? Nah, konteksnya ini karena kita cuma matanya 2, jadi kalau misalnya single eye, tubuhnya terang. Kalau double eye, tubuhnya gelap. Begitu, sayang. Boleh? Boleh, Kak. Nah, karena mata kita cuma 2. Oke. Nanti Oh, kayak apa sih artinya? Jangan cari tahu dulu, nanti ayat yang akan jelaskan. Oke? Itu tuh kayak kebalikannya gitu nggak sih? Kalau single eye terang, kalau double eye berarti gelap. Itu dia, sudah itu aja. Betul nggak? Kita pakai yang sederhana aja. Betul nggak, Evelyn? Oke, kita restart dulu OneNote-nya ya. Oke, sejauh ini bisa ya semua? Manda bisa ya? Bisa, Kak. Oke, mantap. Rachel bisa ya, Rachel? Maribel, semua Ya, bisa Kak. ya? Matthew bisa ya? KD? Nona? Ya, Kak, bisa. Ani? Oke, bisa. Oke, kita lanjut lagi. Kita konekin ke Tuhan Yesus, betul? Jadi kotak mana yang single eye? A atau B? Single eye. Karena jadi terang, toh? Light of the world. Itu kan dia punya ini? Ya. Oke. Jadi, Yesus harus ada di
Bumi, betul? Ini bukan bulan ya, aja bumi ya. Oke. Jadi waktu Yesus di bumi dia jadi apa? Terang dunia. Artinya kalau dia jadi terang dunia, apanya yang terang? Apanya yang terang? Kalau ke Matius 6 ayat 22, apanya yang terang? Mata. Ayo, fokus. Apa yang terang? Dunia. Tubuhnya, betul? Iya. Itu terang, betul? Betul. Karena kalau dia jadi terang dunia, berdasarkan Matius 6 ayat 22, yang terang tubuh atau matanya? Tubuhnya, full of light, betul? Makanya dia jadi terang dunia. Apa artinya? Nanti kita cari tahu. Nah, kalau misalnya tubuhnya terang karena Yesus matanya Terang. masih salah. Single eye. Single eye, mata satu, betul? Ya, Mice. Kak, Ya. yang single eye-nya Yesus, Kak. Iya, karena Yesus terang dunia kan? Oh ya, Kak. Berarti Yesus punya satu mata doang. Ya. Gak gitu. Gimana? Tadi Yesus punya satu mata doang. Atau mata. Mata satu, oke? Boleh. Jangan diartikan macam-macam dulu. Pokoknya ikutin ayat-ayatnya, oke? Kalau kita sudah artikan arti-arti yang lain, artinya udah PCI. Kita udah bawa sesuatu yang nggak dijelaskan sama ayat, oke? Oke. Oke, lanjut lagi. Seru ya? Oke, artinya, ada Sally. Sally mau ulang ya, C. Oh, boleh. Ayo, Sally. Ya, C. Jadi, Tuhan ada di bumi. Dan Tuhan itu jadi terang dunia. Karena tubuhnya terang. Dan Tuhan bisa tubuhnya terang karena single eye. Betul. Mantap. Oke, C. Dan Tuhan Yesus yang tubuhnya terang dan single eye, dia menerangi siapa? Dunia. Tubuhnya. Menerangi siapa? Oh, menerangi matanya si yang buta, C. Menerangi siapa? Dunia, Mice, dunia. Dan dunia ini, siapa yang spesifik dia mau terangi di dunia? Dia punya apa? Apa, C? Boleh ulang, C? Jadi yang spesifik Tuhan Yesus terangi di dunia siapa? Siapa yang Tuhan Yesus terangi? Apakah Yesus terangi setan di dunia? Enggak dong. Siapa yang di dunia yang dia terangin? Orang buta, C. Siapa orang buta itu? Depannya G. Manusia, Kak. Depannya G. Manusia, Kak. Bukan, depannya G. Apa? Gereja. Gereja. Gerejanya di dunia, betul? Ya. Waktu dia jadi menerangi gerejanya dunia, di gerejanya di dunia harus melihat apa? Ayo, ngelihat apa? Bukan. Nggak masuk, harus lihat single eye. Bukan. Melihat apa gerejanya di dunia? Harus lihat Yesus. Bukan. Depannya PB. Pekerjaan Bapak, C. Pekerjaan Bapak. Betul nggak? Iya. Jadi waktu Tuhan Yesus menerangi gerejanya di dunia, gerejanya harus lihat pekerjaan Bapa dong. Iya. Kalau misalnya murid-murid nggak ngelihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus cuma duduk-duduk aja di bawah pohon, kira-kira apakah murid-murid diterangi nggak? Enggak. Bisa lihat semuanya? Bisa. Dan dengan ini, apakah kalau kita jadi terang dunia, siapa yang dipermuliakan? Matius 5 ayat 16. Tuhan. Bapak. Mantap. Betul kan? Matius 5:16 kan? Kalau kamu jadilah terang dunia.
Ya kan? Agar dunia bisa lihat perbuatan baik kamu dan memuliakan siapa? Bapak. Karena kenapa memuliakan Bapa? Karena perbuatan baik saya adalah pekerjaan Bapa. Betul nggak? Matius berapa? 5 ayat 16. Apakah yang melakukan pekerjaan yang kelihatan Yesus atau Bapa di bumi? Yesus. Jadi kalau orang lihat ini perbuatan baik Yesus, tapi Yesus bilang ini pekerjaan Bapa di dalam saya. Gimana? Ya. Itu dia. Mantap kan? Makanya yang dimuliakan siapa? Bapa atau saya? Bapa. Makanya dimuliakanlah Bapa. Jadi kalau saya bisa bikin sesuatu yang mantap, bisa kasih kredit nggak? JD. Enggak. Evelyn, Iren, no. Puji nama Bapa. Bagaimana? Bapak saja, nggak ada yang lain. Nggak ada. Wow. Boleh? Mau coba ulang? Mantap ya. Ini mantap ya, belajar mata satu ini ya. Oke, boleh lanjut. Ada pertanyaan lagi? Mau nyoba ulang? Oh, boleh, silakan. Jadi itu Yesus itu pas ada di bumi, itu dia jadi terang dunia. Nah, terang dunia ini tubuhnya itu harus terang. Ya. Nah, kok tubuhnya terang ini berarti karena single eye. Betul. Nah, pas ada dunia ini menerangi dunia, dan dunia ini adalah gereja. Dia yang dia terangi kan? Yang diterangi itu gereja. Gereja dunia ini biar ke dunia ini lihat pekerjaan Bapa. Betul. Oke. Dan siapa yang dimuliakan? Bapa. Mantap. Oke, boleh? Ya, Kak. Oke. Boleh, Kak. Oke, kita masuk ke berikutnya. Matius 6 ayat 23. Tolong baca bahasa Indonesianya. Kita minta kesediaan dari yang KD. KD boleh baca Matius 6 ayat 23. Matius 6 ayat 23. Kayaknya kita akan berhenti di ayat ini ya. Karena KD udah mau 9:30 dicorong. Kak pakai ayat enggak? Bahasa Indonesia nggak apa-apa, sayang. Iya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang dan yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Oke. Artinya, mari kita lihat ya. Oke. Kalau kamu punya tubuh hasilnya gelap karena apa? Jahat, matamu jahat. Mata jahat. Eye-nya evil. Ada evil kan? Iya. Atau matanya evil, gimana? Artinya kalau evil ini single eye nggak? Enggak. Single eye, betul? Iya. Tidak single eye yang arti aslinya, betul? Iya. Artinya apakah waktu eye-nya evil ini melakukan pekerjaan Bapak nggak? Tidak lakukan kerjaan Bapak, betul? Artinya kalau nggak lakukan pekerjaan Bapak dimuliakan nggak? Tidak. Wow. Boleh? Oke. Iya, Kak. Kita mau baca kutipan, oke? Kayaknya bisa deh ini pas paket yang ini diselesaikan, semoga ya. Kita baca di Youth Instructor, oke? GI September 14. Lalu dibilang seperti ini. Di saat mata kamu
berpaling dari Yesus, yang kelihatan langsung apa? Darkness. Wow. Oke. Jadi kalau misalnya ya, saya dari single eye kan awalnya kan? Ya. Lalu saya single eye, kalau single eye saya artinya lihat siapa? Yesus. Yesus. Oke. Artinya waktu mata saya tidak single eye, betul? Berpaling, kalau tidak single eye berpaling dari Yesus kan? Iya. Langsung apa katanya? Darkness sih. Darkness. Apakah kalau nggak single eye tadi di ayat 23 darkness atau light? Darkness. Itu dia. Gelap, betul? Itu dia. Karena Yesus adalah satu-satunya terang dan kehidupan, kedamaian, dan jaminan selama-lamanya. Ya. Makanya, nah, apakah ini ayat dikutip Matius 6 ayat 22-23 yang kita udah baca? Iya. Apa sih artinya punya single eye? Artinya single eye itu saya apakah boleh lihat yang selain Tuhan Yesus nggak? Arti single eye? Nggak bisa. Kalau single eye, apakah kenyataan natural kita punya mata satu atau mata dua? Mata dua. Artinya single eye ini bisa diterjemahin secara natural atau spiritual? Spiritual. Artinya punya single eye adalah saya terus-menerus melihat Yesus, nggak pernah berpaling dari Yesus. Bisa ngerti? Ya. Bisa nih, Cek. Dan artinya punya mata satu, saya nggak pernah berpaling dari Yesus. Artinya karena saya ini pertanyaannya dijawab. Apa sih artinya punya single eye? Saya lihat Yesus terus kan? Saya mempunyai karakter. Ini. Apa sih artinya single eye? Adalah untuk memiliki karakter Tuhan Yesus, yaitu untuk lihat Kristus, karena dengan melihat kita akan dirubahkan dari karakter ke karakter. Itu arti single eye, Iren. Cece Linda, bisa ngerti? Artinya single eye adalah saya lihat Kristus terus, dan kalau saya lihat itu untuk karakter saya dirubahkan sama seperti Kristus, Sally. Nah, itu dia. Oke, mari kita lihat kutipan lagi. Belum kita copy. Oh, ini dia. Oke, mari kita lihat ini. Jadi ngelihat Tuhan Yesus, karakternya dirubahkan seperti Tuhan Yesus kan? Ya. Oke. Tapi ada loh yang lihat Tuhan Yesus. Mari kita baca. Bertentangan dengan yang tadi yang mantap-mantap. Apa itu? Mari kita baca ini. GC 494.2. Seluruh surga telah bersukacita untuk merefleksikan Pencipta punya kemuliaan dan untuk menunjukkan puji-pujian kepadanya. Dan ketika Bapa disembah, ya, dihormati, dihargai, all had been peace, dan semua yang ditinggikan gitu ya. Semua, sorry jatuh. Sebentar, bolpennya jatuh. Mana bolpen gambarnya jatuh. Oke. Jadi semuanya penuh dengan kedamaian dan sukacita. Kalau siapa yang ditinggikan? Bapa kan? Lalu, tetapi sekarang ada satu not perpecahan yang merusak harmoni yang mantap di surga. Waduh,
Sekarang pelayanan, ya, the service. Jadi yang mau melayani dan meninggikan diri itu bertentangan dengan rencana pencipta. Dan membangkitkan apa ini? Evil. Wow. Di dalam pikiran yang mana harusnya di situ kemuliaan Bapa saja yang nomor 1. Apakah kalau misalnya single eye kemuliakan Bapa apa enggak? Enggak. Ay, apakah tidak muliakan Bapa? Muliakan. Cuman Kalau evil bisa muliakan Bapa atau memuliakan diri? Memuliakan Diri. Wow. Lalu ini dia. The Heaven Council, ya, memohon kepada Lucifer, ya. Pleaded dengan Lucifer, ya, dengan Lucifer. Apa? Mau minta apa? Ya. Anak Bapa dihadapkan kepada dia, ya, dengan kebesaran ini Tuhan Yesus, kebaikan, keadilan, ya, dan the sacred, dan juga hukum Bapa yang sangat kudus dan tidak berubah, ya. Tuh Bapa adalah yang mengestablish order dari surga. Dan kalau berpaling daripada itu, Lucifer sedang tidak memuliakan dia punya pencipta dan membuat dirinya binasa sendiri. Tetapi amaran diberikan kepada dia, tapi dia menolak. Lucifer mengizinkan rasa apa ini? Jealous kepada Kristus. Artinya, kalau orang bisa enggak aku kepingin punya rumah kayak Iren kalau aku nggak pernah lihat Iren? Nggak pernah. Bisa nggak saya kepingin sesuatu, saya jealous sama Iren kalau saya nggak pernah lihat Iren? Nggak bisa. Artinya, baru pertama kali untuk lihat Yesus hasilkan. Lihat Yesus hasilkan evil. Yaitu karena yang lihat matanya siapa? Lucifer. Makanya, kamu sangatlah sempurna. Ayat minggu lalu kan? Sampai ada ditemukan iniquity. Iniquity-nya karena lihat Yesus. Dia jealous sama anak Bapa. Gimana? Jadi dia lihatnya salah. Gimana? Jadi Lucifer itu cara melihatnya salah dong. Jadi yang mata yang seperti apa yang lihat Yesus jadi cemburu? Matanya single eye atau mata Lucifer? Lucifer, itu dia. Jadi mata evilnya Lucifer kalau lihat Yesus hasilnya cemburu. Kalau mata single eye, kalau saya lihat Yesus saya diubahkan. Tapi kalau pakai matanya setan, cemburu hasilnya. Jadi kalau saya ada rasa cemburu, rasa iri, rasa ini, saya lihat pakai matanya setan atau single eye. Setan. Mantap. Rachel Andro tadi angkat tangan, silakan. Udah, Kak. Oh, sudah jelas ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya bilang, aduh saya yang mantap, saya yang harus dilayani, saya yang harus ditinggikan, single eye atau evil eye? Evil eye. Itu dia. Evil eye itu matanya Lucifer ya? Matanya Lucifer yang sekarang sudah dimiliki oleh mata setiap orang. Oke? Boleh? Boleh. Oke.
Oke, kalau gitu kita mau sampai sini dulu. Tolong ingat-ingat, tadi ada tanda yang palsu atau asli? Ada palsu dan asli. Ada palsu dan asli. Oke, baik, minggu depan kita akan connect mata satu yang asli sama mata jahatnya Lucifer, oke? Dengan hubungannya sama tanda palsu dan asli itu minggu depan. Boleh semuanya? Ya. Oke. Tadi yang kita bahas ini yang asli. Ya, kita sudah bahas yang single eye-nya. Terus kita udah bahas mata evil Lucifer-nya, tapi kita belum ngerti apa hubungannya dengan tanda kedatangan Tuhan Yesus. Boleh? Ya. Itu dia. Kita belum ngerti. Kak Gidi nggak mau lanjutin karena nanti malah menghabiskan waktu dari seharusnya. Oke? Karena udah ada yang dari Sorong udah late ya. Oke, Katie. Kak, itu share screen-nya boleh dikasih naik ke atas? Aku Boleh, sayang. Thank you, Kak. Silakan waktunya screenshot. Yang ini sudah, Kay? Yang di atas, Kak. Ini sudah? Oh, iya. Oke, Kak, bentar. Ya, silakan. Sambil ini tanya, silakan. Cece Linda, Evelyn Iren, silakan. Ini yang Ini Gereja Dunia atau Pekerjaan Bapa. Suaranya kurang jelas, sayang. Ini yang Gereja Dunia lihat Pekerjaan Bapak itu Gereja Dunia lihat Pekerjaan Bapak itu bukan itu typo atau gimana? Apa? Gereja Dunia lihat Pekerjaan Bapak lalu lihat. Melihat pekerjaan Bapa di dalam Kristus, betul. Oh. Jadi bukan bapaknya kan yang kerja terus ke bumi kan? Enggak kan, sayang? Oke, ini lihat melalui Yesus, di dalam Yesus. Itu dia. Oke, Kak. Oke. Ini sudah, Kay? Ya, sudah, Kak. Oke, mantap. Oke, mantap, Katie. Oke, kalau gitu tadi Katie nggak bisa dipanggil. Sekarang Katie boleh doa tutup ini ya. Makasih, Katie. Oke, Kak. Thank you. Nah, satu doa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini dan pada yang Kak Jadi berikan. Sekarang kami akan berpisah dan berkati kami semua. Malam ini kami akan beristirahat, besok malam kami selamat. Haleluya, amin.